Yang terhormat tamu kehormatan kita adalah Ibu Niputu Putri Swastini Koster, bertindak sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali. Titiang Niputu Putri Swastini Koster, itu istri dari Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, Titiang Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Kemarin mendapat apresiasi dari Bapak Menteri Kumham, itu sebagai tokoh yang berperan aktif di dalam turut mempercepat masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Terima kasih. Yang punya hak kekayaan komunal di Bali itu adalah Songket Bali. Pernahkah ibu-ibu mendengar sekarang ini songket bordir? Songket Bali itu kain tenun tradisional yang dibuat dengan tenun cak-cak alatnya, lalu tekniknya menyongket. Jadi benang masuk satu persatu. Benang lungsi, benang pakat itu dimasukkan satu persatu untuk membuat motif. Betapa rumitnya. Dan satu lagi, kain yang sangat langka barangkali di dunia yang punya indikasi geografis itulah adalah kain geringsing Bali. Dia double ikat. Di dunia hanya ada 3. Di Indonesia hanya ada di Bali hanya ada di Desa Tenganan. Kemudian ada di Jepang dan di India. Nah, itu. Jadi double ikat itu benang pakan dan benang lungsinya itu bermotif lalu ditenun ketemu dalam satu motif. Itu double ikat geringsing. Jadi seluruh Indonesia mesti kembali pada hulu hilirnya. Kain tenun daerah mesti ditenun di daerahnya masing-masing. Kita di provinsi-provinsi yang lain mari membantu menjualnya dengan menyampaikan kesungguhannya. Bali siap menjadi etalase karya-karya seni masyarakat Indonesia. Tetapi jelas, Mbak, ini kain NTT, ini tenun Troso, ini batik Jawa. Kalau Bali bisa menjual seperti itu atau daerah lain menjadi pasar besar seperti itu, Titiang yakin pengamanan terhadap kain-kain kita itu akan muncul dengan sendirinya oleh kesadaran masyarakatnya. Ditambah lagi perlindungan adanya kekayaan intelektual komunal, indikasi geografis dan yang lain sebagainya, itu akan lebih memperkuat. Itu hanya di hilir nanti. Seandai ada masalah, itu bisa menyelesaikan masalah, kita tidak akan kehilangan. Indikasi geografis juga bisa membentuk pasar ceruk. Pasar ceruk itu niche market. Pasar yang kecil tapi isinya orang-orang berduit dan setia. Itu yang penting kan? Jadi dia selalu beli. Mau mengeluarkan duit berapapun untuk membeli itu gitu. Itu pasar ceruk. IG itu alat pembuat pasar ceruk ya. Di tingkat internasional begitu. Jadi kita bisa berharap nanti garam amet ya misalnya nanti kalau tenun endek juga nanti bisa jadi indikasi geografis itu bisa membentuk pasar ceruk. Nah jadi bagaimana setelah mendapatkan indikasi geografis ini? Apa yang terjadi? Di 2014 harga garam kami hanya 2.000 per kilogram. Jadi di 2.000 makanya masyarakat semakin meninggalkan. Tetapi ketika mendapat perlindungan indikasi geografis di 2015 langsung ditawar dengan harga 20.000 per kilogram. Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kegiatan roving seminar di Jakarta tanggal 21-22 November saya nyatakan ditutup.